Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi kita di channel Petani Desa, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Oke, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang dunia pertanian, tetapi ini kita akan menanggapi ya teman-teman ya. Kemarin kita mendengar di podcastnya Dr. Richard Lee di acara Download, itu ada satu episode yang membahas tentang cara memilih ustadz atau guru. Nah, itu kita kurang setuju karena bisa dikatakan di situ kriteria memilih ustadz yang pertama, carilah ustadz yang pengikutnya banyak. Nah, di channel kita kita akan membahas 3 kriteria cara memilih ustadz. Bisa jadi ustadz itu ada di pelosok desa yang pengikutnya sedikit, bisa jadi juga banyak, tetapi kita tidak berpatokan banyak dan sedikit, karena banyak belum tentu baik, sedikit juga belum tentu buruk, dan juga sebaliknya. Jadi kita akan memastikan kriteria 3 cara memilih ustadz. Mau tahu? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman. Oke teman-teman, cara memilih ustadz yang pertama yaitu pastikan apa yang dikatakan itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena Nabi sudah mengatakan, sudah mewasiatkan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima, kitabullahi wa sunnatan nabihi. Telah diwariskan dari Nabi 2 perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Barang siapa yang memegang teguh keduanya, pastinya tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kita sebagai orang awam teman-teman, tidak tahu tentang masalah-masalah yang disampaikan, cara mengambil hukumnya bagaimana. Kita sebagai seorang yang awam, kita harus pastikan bahwa apa yang disampaikan itu berasal dari Allah atau Rasulullah. Karena kita tidak cukup waktu untuk meneliti semua hal itu. Kita hanya butuh kepastian bahwa yang disampaikan itu nanti bisa diterima dan nanti bisa menjadikan amal soleh untuk kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman ya, itu yang pertama. Yang kedua, cara memilih ustadz. Pastikan bahwa ustadz itu berkata-kata baik, tidak berkata kotor, tidak mencela, dan juga lembut perkataannya, bijaksana. Itulah kriteria yang kedua, cara memilih ustadz yang lembut, jangan kotor, apalagi yang keluar itu kebun binatang, jangan sampai. Oke ya teman-teman ya, karena ulama atau ustadz itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Nabi tidak pernah berkata kotor, Nabi perkataannya lembut. Jadi sudah berkata sesuai Quran Sunnah. Yang kedua adalah perkataannya harus lembut. Oke teman-teman ya. Yang ketiga, sekarang cara memilih ustadz yang ketiga adalah pastikan ustadz itu tidak mencela atau memfitnah ustadz yang lain. Karena Nabi juga mengatakan di akhir zaman akan ada orang sejelek-jelek orang di kolong langit, yaitu ulama. Nanti kita tampilkan hadisnya biar tidak salah ya teman-teman ya, karena ini channel Petani Desa ini tidak begitu hafal tentang hadis-hadis yang panjang-panjang itu. Jadi nanti akhir zaman akan datang seorang atau ulama, nanti kita pastikan yang paling jelek di kolong langit itu seperti apa, yaitu antara ulama satu
itu menfitnah ulama lain, dan ulama lain membalas fitnahnya. Nah, itu manusia sejelek-jelek manusia di kolong langit. Jadi jangan sampai kita memilih ulama itu yang saling mencaci maki. Seperti itu teman-teman ya. Cukup simpel aja di channel Petani Desa, cukup 3 kriteria cara memilih ulama atau ustadz. Teman-teman bisa pilih ulama mana saja, di organisasi mana saja. Yang penting 3 ini harus kita pegang teguh. Yang pertama, kita ulangi lagi, apa yang dikatakan pastikan qala Allah, qala Rasulullah. Karena apa? Kita sebagai orang awam pengen yang simpel aja, yang pasti aja, yang pasti diterima oleh Allah dan diterima oleh nanti waktu kita di yaumul hisab. Kemudian yang kedua, pilihlah ulama yang tidak berkata-kata kotor. Terus yang ketiga, pilihlah ulama yang tidak pernah memfitnah ulama yang lainnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat sebagai pengayaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk Ustadz Felix Xiao mungkin bisa klarifikasi tentang cara memilih ustadz atau guru atau ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.